Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Di antara lautan nama-nama mulia para kekasih Allah, terpatri satu nama yang meski telah melintasi zaman, tetap harum menembus ruang dan waktu. Ia bukan hanya dikenang karena ilmunya, tetapi juga karena kezuhudan, keteguhan hati, dan karomah yang menyertainya. Dialah Malik bin Dinar, seorang wali Allah yang hidup dalam kesunyian dunia, namun penuh dengan keagungan akhirat. Ia pernah menjadi pencinta dunia, namun Allah membalikkan hatinya, menjadikannya pencinta sejati yang hanya merindukan pertemuan dengan Sang Pencipta. Ada sebuah kisah, kenapa beliau dikenal dengan sebutan Malik bin Dinar. Pada suatu hari, Malik bin Dinar berniat melakukan perjalanan jauh, menyeberangi laut menggunakan sebuah perahu besar. Hatinya bersih, niatnya tulus, dan perjalanannya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Namun siapa sangka cobaan datang dengan cara yang tak ia duga. Tatkala ia berjalan menuju dermaga, dalam keramaian orang-orang yang bergegas, tanpa ia sadari, uang perbekalannya telah raib dicopet oleh tangan-tangan jahil yang tak takut pada dosa. Ia baru menyadari ketika telah berada di atas perahu bersama para penumpang lainnya. Perahu pun mulai mengayuh pelan meninggalkan daratan, membelah ombak dengan gagah menuju cakrawala. Angin laut berhembus lembut dan mentari menyapa dengan kehangatan. Namun di balik ketenangan itu, ada ujian yang telah menantinya. Satu persatu penumpang diminta membayar ongkos perjalanan. Tibalah giliran Malik bin Dinar. Ia dengan tenang merogoh sakunya. Namun tak ada apa-apa. Uang itu lenyap. Pemilik perahu pun berkata, "Bayarlah ongkos perjalananmu." Dengan jujur Malik menjawab, "Maafkan aku, uangku telah dicuri di perjalanan. Aku benar-benar tidak memiliki ongkos untuk membayar." Namun sang pemilik kapal tidak percaya. "Jangan main-main, kalau tidak bayar, kau pasti hanya ingin menumpang gratis." Meski telah dijelaskan berulang kali, sang pemilik kapal tetap tak percaya. Amarah membuncah dan tanpa belas kasih, Malik bin Dinar dipukuli hingga tubuhnya penuh luka dan lebam. Ia terkulai lemah di geladak kapal hingga terjatuh pingsan. Ketika ia siuman, mereka kembali menagih bayaran. Dengan nada lemah namun tetap tenang, Malik berkata, "Demi Allah, aku tidak berbohong. Aku memang tidak punya uang." Kini kemarahan bukan hanya milik satu orang. Awak kapal sepakat, jika ia tidak mampu membayar, maka satu-satunya jalan adalah melemparkannya ke laut. Maka dengan kasar mereka menarik tubuh Malik yang lemah, membawanya ke tepi kapal. Kepalanya ditundukkan ke bawah, kakinya terangkat ke atas, dan ombak pun bersiap menyambut tubuh suci seorang wali yang hendak diceburkan ke dalam kedalaman laut. Namun, tepat sebelum tubuhnya dilemparkan, sebuah keajaiban terjadi. Dari bawah lautan yang luas, muncul sekawanan ikan yang luar biasa. Bukan sembarang ikan. Ikan-ikan itu berenang naik mendekati permukaan, dan masing-masing dari mereka membawa sebuah uang dinar yang berkilau emas, menggigitnya di mulut mereka. Air laut yang tadinya hanya menyimpan garam dan gelombang, kini memunculkan harta karun dari alam yang tak kasat mata. Sontak, para awak kapal terdiam. Tangannya yang hendak mendorong tubuh Malik, kini gemetar. Dengan tenang, Malik mengambil beberapa dinar dari mulut-mulut ikan itu, lalu menyerahkannya kepada sang pemilik kapal. "Inilah ongkos perjalananku," ucap Malik dengan wajah yang tetap lembut dan penuh cahaya. Melihat karomah yang luar biasa itu, seluruh awak kapal berubah. Mereka yang tadinya keras dan kasar, kini berubah menjadi lembut dan penuh ketakjuban. Mereka sujud memohon ampun di hadapan Malik bin Dinar. Mereka sadar bahwa yang mereka perlakukan dengan buruk bukanlah orang biasa. Dia adalah kekasih Allah, seorang wali yang hatinya terikat erat dengan langit. Namun Malik tak menyimpan dendam. Ia bukan manusia biasa yang menyimpan luka di hati. Ia maafkan semuanya. Bahkan dengan ketenangan yang luar biasa, Malik bin Dinar pun turun dari kapal dan berjalan di atas lautan. Peristiwa yang menakjubkan ini
membuat para awak kapal semakin takjub, dan rasa bersalah pun semakin mereka rasakan. Andaikan saja mereka tahu dari awal, tentu mereka akan memuliakannya, memberikan tempat yang terbaik, serta dimintai doa dan keberkahannya. Ada kisah menarik lain tentang karomah yang dimiliki Malik bin Dinar. Pada suatu hari yang cerah, ketika cahaya mentari menyinari jalan-jalan kota Basrah, tampaklah dua sosok manusia yang berjalan berdampingan. Kedua orang ini adalah Malik bin Dinar, seorang wali Allah yang penuh wibawa dan hikmah, serta sahabatnya, yaitu Abu Sulaiman, seorang penempuh jalan tasawuf yang setia. Keduanya berjalan perlahan, menyusuri lorong-lorong kota, menyerap hikmah dari setiap kejadian yang mereka temui. Tiba-tiba pandangan mereka tertuju pada seorang pemuda tampan, wajahnya bersinar dan penuh semangat. Sang pemuda sedang sibuk mengatur pembangunan sebuah gedung besar. Ia berdiri dengan mantap, memberi arahan kepada para tukang, mencermati tiap bagian bangunan yang sedang dibentuk. Tangannya menunjuk, suaranya tegas namun sopan. Malik bin Dinar memandang pemuda itu dengan tatapan kagum. Ia berkata kepada sahabatnya, "Lihatlah pemuda itu, alangkah tampan wajahnya, dan betapa giat ia mengatur pembangunan itu. Aku ingin berdoa semoga Allah menyelamatkannya dan menjadikannya sebagai ahli surga." Kemudian dengan langkah mantap, keduanya mendekati pemuda itu dan mengucapkan salam. Walau pemuda tersebut tidak mengenal siapa yang datang kepadanya, namun ia merasakan aura keagungan dan keikhlasan dari Malik bin Dinar. Ia menyambut mereka dengan penuh hormat. Malik bin Dinar pun berkata dengan lembut, "Wahai anak muda, berapakah biaya yang engkau keluarkan untuk membangun gedung ini?" Dengan suara yang jujur, pemuda itu menjawab, 100.000 dirham, Tuan. Mendengar itu, Malik bin Dinar menatap sang pemuda dengan tatapan yang dalam, lalu berkata dengan nada penuh keyakinan, "Wahai anak muda, aku ingin mengajukan satu penawaran padamu. Serahkanlah uang 100.000 dirham itu kepadaku. Aku akan menempatkannya di tempat yang seharusnya. Dan sebagai gantinya, aku jamin engkau akan mendapatkan sebuah gedung di surga. Gedung itu tidak akan rusak selamanya, sebab dibangun oleh kalimat Allah, kun, maka jadilah ia. Ia akan memiliki pelayan-pelayan, kubah-kubah dari yakut merah, tanahnya dari za'faran, dan semen perekatnya dari misik yang harum. Dan luasnya melebihi apapun yang kau bayangkan dari bangunan dunia ini." Pemuda itu terdiam. Tawaran itu bukan tawaran biasa, bukan tawaran dagang, bukan pula penipuan, tapi hatinya terasa bergetar. Ucapan Malik bin Dinar terasa begitu jujur dan suci. Ia pun berkata, "Tuan, berilah aku waktu semalam untuk merenungkannya. Esok pagi datanglah kembali kepadaku." Malam itu Malik bin Dinar tak henti-hentinya bermunajat. Di waktu sepertiga malam ia berdoa khusus untuk pemuda itu, agar Allah memberinya taufik dan petunjuk. Beliau mengharapkan kebaikan untuk jiwa muda yang ia temui pada hari itu. Pagi pun menyingsing. Matahari belum tinggi ketika Malik bin Dinar dan Abu Sulaiman mendatangi kembali tempat pembangunan itu. Di sana sang pemuda telah berdiri menanti. Wajahnya bersinar lebih tenang dari sebelumnya. Malik bin Dinar mengulangi penawarannya. Dan dengan mantap sang pemuda menjawab, "Ya, aku sanggup. Aku ingin memilih gedung di surga yang Tuan janjikan." Ia lalu menyerahkan kantong-kantong berisi 100.000 dirham dan selembar kertas serta pena. Malik bin Dinar menulis, "Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat jaminan dari Malik bin Dinar untuk Fulan bin Fulan. Sungguh aku menjamin untukmu di sisi Allah sebuah gedung di surga yang lebih indah, lebih luas dan lebih kekal daripada gedung yang ingin engkau bangun di dunia. Dengan pelayan-pelayannya, kubah-kubahnya dari yakut, tanahnya dari za'faran, dan perekatnya dari misik. Selebihnya adalah hak Allah yang Maha Pemberi." Setelah selesai menulis surat, pemuda itu menerima surat tersebut dengan penuh khidmat. Malik bin Dinar dan Abu Sulaiman pun berjalan keliling kota Basrah. Mereka membagi-bagikan uang itu kepada fakir miskin, anak yatim, janda tua, dan orang-orang yang sedang dililit utang. Ketika sore tiba, hanya tersisa beberapa dirham, cukup untuk membeli makan malam yang sangat sederhana bagi mereka berdua. Kemudian 40 hari pun berlalu. Pagi itu, setelah menunaikan sholat subuh,
Malik bin Dinar menemukan selembar kertas terlipat di mihrabnya. Ia membukanya dan mendapati tulisan yang tidak seperti tulisan manusia. Tidak ditulis dengan tinta, namun seolah tergores oleh cahaya. Di dalamnya tertulis, "Ini adalah bukti kebebasan dari Allah yang Maha Mulia dan Maha Bijaksana kepada Malik bin Dinar. Kami telah menepati janjinya kepada pemuda itu dengan sebuah istana yang 70 kali lipat lebih baik daripada apa yang ia gambarkan." Seketika mata Malik bin Dinar membelalak, hatinya berguncang. Pada hari itu juga ia segera bergegas ke rumah si pemuda. Akan tetapi setibanya di sana, beliau mendapati rumahnya sepi dan pintunya tertutup. Kemudian salah seorang tetangganya memberitahu, "Wahai Malik, pemuda itu telah wafat kemarin. Saat sakratul maut tiba, kami memanggil tukang memandikan jenazah." "Di manakah rumah orang yang memandikan jenazahnya?" tanya Malik bin Dinar. Setelah ditunjukkan alamat tempat tinggalnya, Malik langsung mendatangi rumahnya. "Wahai saudaraku, ceritakanlah, bagaimana keadaan pemuda itu saat wafat?" Tukang itu menjawab, "Ketika aku datang, pemuda itu dalam keadaan sangat lemah. Namun ia sempat berkata kepadaku, 'Jika aku telah mati dan engkau telah mengkafaniku, letakkanlah surat ini di dalam kafanku.'" Mendengar penuturan ceritanya, Malik bin Dinar kemudian menunjukkan surat yang ia bawa. "Apakah ini suratnya?" tanya Malik bin Dinar. "Iya benar. Bagaimana bisa ada di tanganmu?" tanya orang itu keheranan. Padahal ia yakin betul bahwa surat itu ia letakkan bersama jenazah di dalam kain kafan sebelum pemuda dikuburkan. "Demi Allah yang telah mematikan pemuda itu, saya telah meletakkan surat itu di antara tubuh dan kafannya, kemudian menguburkannya," kata orang tersebut bersumpah. Orang-orang yang ada di situ pun merasa haru dan takjub. Lalu tiba-tiba seorang pemuda datang menghampiri Malik bin Dinar dan berkata, "Wahai Syekh, terimalah dariku 200.000 dinar. Aku ingin engkau menjaminkan aku seperti pemuda itu." Penawaran yang diberikan pemuda ini jauh lebih banyak daripada yang diminta pemuda yang telah meninggal itu. Akan tetapi Malik menyadari bahwa kemuliaan dan ketinggian derajat yang diterima pemuda yang telah meninggal itu bukanlah karena perannya dalam menyedekahkan uang yang sedianya akan dibuat membangun gedung megah miliknya, namun lebih kepada sikap dan amalan pemuda itu sendiri, dan juga kasih sayang dan kehendak Allah. Menyadari hal itu, Malik bin Dinar berkata, Jauh sekali yang seperti itu. Maksud perkataannya adalah peristiwa tersebut tidak mungkin akan terulang kembali. Apa yang telah terjadi sudah menjadi ketentuan Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan keputusan sesuai kehendaknya sendiri. Kezuhudan Malik bin Dinar dalam mengarungi dunia sufi begitu sangat dalam dan penuh kesungguhan. Kezuhudan itu bukan hanya terucap dalam kata, tapi nyata dalam laku dan sikap hidupnya sehari-hari. Ia tidak hanya menjauhi dunia dengan tubuh, tapi juga berusaha sekuat tenaga, menjaga agar hatinya tidak terpaut sedikit pun pada hal-hal duniawi. Sebagaimana diceritakan oleh Haris bin Nabhan dalam sebuah kitab yang berjudul Shifat al-Shofwa, karya Ibnu al-Jauzi. Suatu hari, setelah pulang dari perjalanan suci ke Makkah, Haris memutuskan untuk membawakan oleh-oleh kepada gurunya, Malik bin Dinar. Di antara banyak pilihan yang bisa ia beli di pasar Makkah, matanya tertarik pada sebuah teko indah. Teko itu tidak bertabur emas, bukan pula berhias permata, tetapi bentuknya elok dan halus, cocok untuk dipakai oleh seorang ahli ibadah, untuk minum dan berwudu. Dengan niat tulus dan hati yang lembut, ia pun menghadiahkan teko itu kepada Malik bin Dinar. Malik menerimanya dengan tenang, tanpa ekspresi duniawi yang berlebihan. Beberapa hari dari waktu pemberian itu, Haris datang ke majelis milik Malik bin Dinar. Setelah acara di majelis itu selesai, Malik berkata kepada Al-Haris, "Wahai Haris, kemarilah dan ambillah teko itu kembali. Ia benar-benar membuat hatiku sibuk." Karena tak mau pemberian darinya dikembalikan, Haris pun menjawab, "Wahai Syekh, aku sengaja membeli teko itu untukmu, agar engkau bisa gunakan untuk minum dan berwudhu." Mendengar penolakan Haris, Malik bin Dinar lalu menjelaskan alasan mengapa ia mengembalikannya. "Ketika aku masuk masjid, setan membisikkan kepadaku bahwa teko itu hilang dicuri orang. Ia membuat hatiku gelisah, ia membuatku sibuk,
Hal ini membuat hatiku tak bisa khusyuk dari mengingat Allah. Aku tidak akan mungkin membiarkan ini terus terjadi. Apa yang dilakukan oleh Malik bin Dinar dengan mengembalikan teko itu semata-mata karena tidak ingin hatinya sibuk memikirkan dunia, meski sekecil apapun nilainya. Begitulah kehidupan para sufi. Dunia mereka bukan dunia yang terlihat di mata, melainkan dunia yang hidup di dalam hati. Harta mereka bukan emas dan perak, melainkan kejernihan jiwa dan keikhlasan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Malik bin Dinar telah menunjukkan kepada kita bahwa zuhud bukanlah tentang apa yang kita tinggalkan, tetapi tentang apa yang kita lepaskan dari hati. Demikianlah sekelumit kisah tentang karomah seorang waliullah yang bernama Malik bin Dinar. Akhirul kata, wallahu a'lam bisyawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.